Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali bertemu dalam program Renungan Firman Tuhan GKJ Semarang Timur. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebelumnya marilah kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Dan sebelum kami akan beristirahat Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Biar hikmat Tuhan yang akan memampukan kami untuk mengerti memahami apa yang menjadi maksud kehendak Tuhan, semakin mengenal Tuhan sehingga kami bisa melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kamilah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Roma pasalnya yang ke-8 ayat 31 sampai 39. Namun saya akan membacakan sampai ayat ke-34 dulu. Roma 8 ayat 31 sampai 34. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah menjadi pembela bagi kita. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah di pihak kita. Dalam Alkitab bahasa Inggris diterjemahkan dengan God before us, atau Allah untuk kita. Tidak sekedar di pihak kita, tetapi Allah untuk kita, diberikan kepada kita. Jika Allah di pihak kita, kemudian dilanjutkan dengan siapakah yang akan melawan kita? Ini bukan berarti tidak ada pihak yang melawan kita, atau tidak ada perlawanan dari pihak lain terhadap kita orang percaya. Pasti ada yang melawan, tetapi tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Tidak ada kekalahan bagi orang yang percaya. Mengapa? Karena Allah di pihak kita. Siapa yang dapat mengalahkan Allah? Ayat 32, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Kalau anaknya sendiri tidak disayangkan untuk diberikan kepada kita, masa yang lain tidak diberikan juga kepada kita? Mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Namun perlu diperhatikan bahwa segala sesuatu di sini bukan berarti apa saja, bukan berarti everything. Ini tidak berarti Allah akan memberikan apa saja yang kita minta atau yang kita butuhkan. Dilihat dari konteksnya tentang keselamatan, yang dimaksud dengan segala sesuatu di sini tentunya adalah yang berkaitan dengan keselamatan, yang diperlukan untuk menjaga iman percaya kita agar kita tetap ada di dalam keselamatan itu. Allah sudah memberi kita, orang percaya, keselamatan dan akan memastikan bahwa kita tetap ada di dalam keselamatan. Orang percaya mungkin bisa jatuh di dalam dosa, tetap bisa berbuat dosa, tetapi tidak akan lagi hidup di dalam dosa, tidak akan berkubang di dalam dosa, tidak akan lagi dikuasai oleh dosa. Dalam perjalanan hidup kita membutuhkan banyak hal. Kita butuh penghiburan ketika sedih, ketika gagal, atau kecewa. Kita butuh dorongan ketika kita merasakan putus asa. Kita butuh dikuatkan ketika kita merasa lemah. Kita butuh penyertaan ketika merasakan kesendirian. Penghiburan, dorongan, kekuatan, penyertaan, itulah yang dimaksud dengan segala sesuatu yang dikaruniakan Allah kepada kita. Segala sesuatu yang diperlukan untuk tetap teguh dan setia di dalam Kristus. Itulah yang dijanjikan Tuhan kepada orang percaya
dan akan diberikan. Jadi segala sesuatu di sini tidak bisa dimaknai segala-galanya. Allah di pihak kita artinya tidak ada yang dapat mengalahkan kita. Allah di pihak kita, anaknya pun tidak dia sayangkan. Allah di pihak kita, dia memberikan apa yang kita perlukan sehingga kita tetap ada di dalam keselamatan. Maka dari itu keselamatan yang diberikan Tuhan itu sifatnya pasti. Bukan semoga, bukan 50-50, ya, bukan pula mudah-mudahan selamat. Maka dari itu mestinya orang Kristen tidak perlu takut atau ragu lagi, melainkan yakin, pasti, mantap kalau dirinya selamat. Sekali selamat, tetap selamat. Ini ditegaskan Paulus dengan menyampaikan kalau tidak ada yang akan menggugat kita. Di ayat 33 dituliskan, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah, Allah yang membenarkan mereka? Tidak dituliskan jawaban untuk pertanyaan siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah. Karena kita semua tahu jawabannya, yaitu tidak ada. Mengapa tidak ada? Karena Allah yang membenarkan kita. Dalam hal ini yang dimaksud menggugat adalah upaya dari pihak lain untuk membatalkan sebuah keputusan. Jadi sudah diputuskan, sudah ada keputusan, tetapi ada pihak lain yang tidak terima dan kemudian melakukan gugatan. Ya, pengadilan itu kan ada tingkatannya. Kita mengenal ada pengadilan negeri, lalu pengadilan tinggi, sampai Mahkamah Agung. Ya, di pengadilan Romawi waktu itu pengadilan tertinggi adalah pengadilan Kaisar. Kalau Kaisar sudah memutuskan, tidak ada lagi yang bisa menggugat. Tidak bisa lagi mau naik banding, mau naik kemana lagi kalau pengadilan yang tertinggi sudah memutuskan. Di sini Paulus berusaha menyampaikan kalau Allah yang dalam Kejadian 18 ayat 25 disebut hakim segenap bumi. Allah disebut hakim segenap bumi. Ya, kalau sudah memutuskan untuk membenarkan kita, kalau Allah sudah memutuskan untuk membenarkan kita, maka tidak akan ada lagi yang bisa menggugat atau membatalkan keputusan tersebut. Karena Allah adalah hakim segenap bumi, pengambil keputusan yang tertinggi, tidak ada yang lebih tinggi lagi. Selain tidak ada yang menggugat kita tentang keselamatan dari Allah yang bersifat pasti, juga ditegaskan dalam kalimat, tidak ada yang menghukum kita. Ayat 33b sampai 34, siapakah yang menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan menghukum kita? Pertanyaan ini pun tidak diberikan jawabannya seperti di ayat sebelumnya tadi. Ya, tidak dituliskan karena diasumsikan sudah diketahui jawabannya, yaitu tidak ada. Siapakah yang akan menghukum kita? Tidak ada. Mengapa tidak ada? Karena Kristus Yesus yang telah mati, telah bangkit, duduk di sebelah kanan Allah, yang menjadi pembela bagi kita. Kristus mati itu untuk apa? Untuk menanggung hukuman kita, hukuman dosa. Ya, untuk menanggung hukuman dosa, upah dosa. Seharusnya itu yang kita tanggung, karena kita yang berdosa, tetapi sudah ditanggung oleh Kristus. Ya, Kristus mati adalah untuk menanggung hukuman dosa. Lalu mengapa Kristus bangkit? Kebangkitannya adalah untuk mengalahkan hukuman dosa itu. Upah dosa adalah maut. Mautlah yang telah dikalahkannya melalui kebangkitannya. Jadi hukuman dosa itu tidak sekedar ditanggung, tetapi juga dikalahkan. Ya, kalau sudah ditanggung, sudah dikalahkan oleh Tuhan, hukuman apalagi yang mesti kita terima? Kristus Yesus yang mati, bangkit, duduk di sebelah kanan Allah dan menjadi pembela bagi kita. Ayat 34. Ini lengkap sekali menggambarkan karya Kristus bagi kita. Mencakup waktu yang lalu, saat ini, dan waktu yang akan datang. Mati dan bangkit itu sudah dilakukan Kristus di masa lalu. Saat ini dia duduk di sebelah kanan Allah dan nanti dia akan menjadi pembela bagi kita. Maknanya adalah karya penebusan Kristus ini sudah tuntas di masa lalu, memberi kekuatan di masa sekarang, dan memberikan kepastian di masa yang akan datang, lengkap dan sempurna. Ini semua memberikan jaminan bahwa manusia aman di tangan Tuhan, tidak terpisahkan dari kasih Allah.
Saya akan melanjutkan membaca mulai dari ayatnya yang kelima, 35 sampai 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak ada yang menggugat kita, itu hanya disebutkan dalam satu ayat. Tidak ada yang menghukum kita, juga satu ayat. Namun tentang tidak terpisahkan dari kasih Allah dijelaskan dalam 5 ayat. Ayat 35 sampai 39. Menariknya, penjabaran ini diawali dan diakhiri dengan frasa yang mengandung pesan yang sama, yaitu tidak terpisahkan dari kasih Kristus. Tidak terpisahkan dari kasih Allah ini muncul di ayat 35 dan 39, di awal dan di akhir. Ya. Di dalam sastra, hal ini dikenal dengan istilah inclusio. Hanya saja beberapa orang Kristen berpikir, kalau kita tidak terpisah dari kasih Allah, kalau Allah benar-benar mengasihiku, mengapa usahaku tidak berjalan lancar? Ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Mengapa cita-citaku tidak terwujud? Mengapa aku tidak diberkati dengan kekayaan seperti yang lain? Mengapa Tuhan berikan cobaan yang begitu berat? Mengapa sakitku tidak kunjung sembuh? Mengapa aku ini gagal? Mengapa Tuhan ambil orang yang aku kasihi? Dan lain-lain, dan lain-lain. Orang Kristen yang seperti ini biasanya memiliki konsep bahwa kalau Allah mengasihi aku, maka hidupku akan sukses, akan makmur, akan mendapatkan kemudahan-kemudahan, akan kaya, tidak akan ada sakit penyakit, dan juga tidak akan ada masalah. Maafkan saya kalau saya harus mengatakan bahwa pemahaman ini atau pandangan ini adalah pandangan yang keliru. Kekeliruan konsep ini kemudian merembet dengan keliru pula dalam memaknai lebih dari pemenang, yang dalam ayat 37 tadi disebutkan dengan lebih daripada orang-orang yang menang. Bukankah kita sering mendengar kesaksian seseorang yang mengatakan, sejak ikut Kristus hidupnya diberkati, sejak ikut Kristus karirnya lancar, sembuh dari sakitnya, keluarganya dipulihkan, dan lain-lain. Menyampaikan kesaksian ini, hal-hal seperti itu di dalam kesaksiannya, dan di akhir ditutup dengan kalimat, mengapa bisa begitu? Karena kita lebih dari pemenang. Biasanya disampaikan seperti itu. Pertanyaannya, apa benar demikian? Ya, Tuhan bisa memberkati dengan semua itu, sekalipun juga Tuhan tidak menjanjikannya. Tetapi lebih dari pemenang bukan berarti bebas dari masalah. Bukan berarti tidak pernah mengalami penderitaan. Karena Paulus banyak menyebutkan tentang penderitaan. Ya, tadi ada penganiayaan, ada penindasan, ada kelaparan, bahkan pedang. Bahwa makna lebih dari pemenang yang sesungguhnya adalah sekalipun orang percaya mengalami rupa-rupa penderitaan di dalam hidup, bahkan mati, tetap tidak terpisahkan dari kasih Allah. Sekalipun kamu miskin, Allah berkata, aku tetap mengasihimu. Sekalipun kamu sakit, jangan khawatir, aku tetap mengasihimu. Bahkan sekalipun kamu mati, aku tetap mengasihimu. Tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Allah, bahkan kematian sekalipun. Kematian tidak dapat menggagalkan atau memutuskan kasih Allah kepada kita. Lebih dari pemenang adalah tidak terpisah dari kasih Allah. Kalau kita memaknai kasih Allah hanya sebatas berkat, pemberian-pemberian, kenyamanan, fasilitas-fasilitas, kekayaan, bukankah itu artinya kita sedang mengerdilkan makna dari kasih Allah itu sendiri?
Mengapa justru dalam permasalahan kita menjadi lebih dari pemenang? Roma 5 ayat 3-4 menuliskan, kita bermegah di dalam kesengsaraan kita, bukan sekedar menerima. Disebutkan tadi tidak sekedar menerima kesengsaraan, tetapi kita bermegah di dalamnya. Mengapa demikian? Karena kesengsaraan menghasilkan ketekunan, dan ketekunan menghasilkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, vaksin itu sebenarnya apa? Di dalam vaksin yang dimasukkan ke dalam tubuh kita, itu ada bakteri, ada virus, ada racun yang membawa penyakit tertentu. Hanya saja sudah dilemahkan atau dimatikan. Nah, ketika vaksin itu dimasukkan ke dalam tubuh kita itu akan mendeteksi itu sebagai benda asing, ya. Dan itu akan merangsang tubuh kita, di dalam tubuh sendiri untuk membentuk antibodi, menciptakan sistem kekebalan dari dalam tubuh sendiri. Sehingga kelak ketika tubuh itu kemasukan bibit penyakit yang serupa, tubuh sudah mengenalinya dan dapat mengantisipasinya dan melindungi tubuh tetap sehat. Itulah cara kerja dari vaksin, ya. Demikian pula kesengsaraan bagi orang percaya tidak menjadikannya lemah, tetapi justru semakin kuat di dalam Tuhan. Jadi lebih dari pemenang tidak diukur dari ketika kesengsaraan sudah selesai atau sudah lepas dari penderitaan. Namun lebih dari pemenang justru diukur saat kita ada di dalam pergumulan. Apakah kita tetap melekat kepada Kristus atau tidak? Maka dari itu, untuk bersaksi, kita tidak perlu menunggu sampai penderitaan selesai. Apa kita hanya bisa bersaksi ketika Tuhan sudah menyelesaikannya semua? Kalau Tuhan menolong, bersyukurlah, itulah kemurahannya. Namun jauh lebih penting melihat bagaimana karakter kita itu dibentuk, diasah oleh Tuhan ketika menghadapi penderitaan. Sikap kita dalam menghadapi penderitaan itu bisa memberkati dan menginspirasi orang lain. Bersaksi bagaimana dalam kesusahan kita semakin mengenal Tuhan, semakin hormat kepada Tuhan, semakin setia kepada Tuhan. Bersaksi bagaimana Tuhan menguatkan sehingga tidak berputus asa dan tetap bertahan menghadapi persoalan hidup. Bersaksi bagaimana Tuhan tetap memelihara, tetap menyertai, tidak melepaskan kita dari kasih-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu, kami bersyukur untuk renungan yang kami dengarkan pada hari ini, Tuhan. Biarlah firman-Mu ini boleh menguatkan kami, menghiburkan kami, namun juga menegur kami bagaimana kami harus bersikap. Kami boleh memaknai secara benar lebih dari pemenang, yaitu tidak terpisahkan dari kasih Kristus. Ini adalah penghiburan kami yang luar biasa, Tuhan, dan kami bersyukur akan hal itu. Dan kami boleh mantap menjalani kehidupan kami ke depan, karena kami ada bersama-sama dengan Kristus, bahkan Kristus telah memberikan diri untuk kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, renungan kita pada hari ini kiranya memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.